Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ketika bumi berhenti berputar bagian kedua. Kemarin kita sudah belajar di bagian pertama mengenai makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Maka pada bagian kedua kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada kesempatan kali ini, yang pertama ya, diharapkan siswa dapat mengetahui tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui tanda-tanda kiamat besar. Ya, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, mari absen terlebih dahulu dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah di kolom komentar. Jadi, jangan lupa ya, sini untuk mengisi absen terlebih dahulu. Kita mulai. Di sini kita bisa melihat, ya ini gambar apa ini? Nah, orang kebanjiran. Selanjutnya, ini ada gunung meletus. Ya. Selanjutnya lagi ini ada gambar gempa bumi. Terus kemudian ini tsunami. Ya. Ini merupakan bencana alam yang sudah sering terjadi di dunia sekarang ini. Ya. Ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil. Di sini kita akan belajar mengenai tanda-tanda kiamat kecil. Ya, yang pertama ya, banyak alim ulama meninggal dunia. Jadi kalau kalian tahu ya, kiai-kiai yang sangat alim sekali dengan ilmunya, dengan kerendah hatiannya, ya. Jadi banyak yang meninggal dunia. Jadi Allah mencabut ilmu. Itu bukan langsung ilmiah, tapi apa? Melalui orang-orang yang alim. Tanda kiamat kecil yang kedua, ya, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Jadi apa maksudnya? Ya, ilmu agama di sini banyak sekarang orang tua yang mementingkan ilmu duniawi. Contohnya, kalau sore hari biasanya mengaji, ada jadwal mengaji di PPQ atau di Madin. Sekarang banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga bimbel, bimbingan belajar, ataupun les-lesan daripada ke TPQ atau ke Madin. Ya seperti itu sekarang. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa ilmu umum itu lebih penting ya, daripada ilmu agama. Terus selanjutnya, manusia berlomba mencari kebahagiaan dunia. Jadi sekarang ini yang dipentingkan, yang diinginkan itu manusia banyak mencari hanya kebahagiaan di dunia. Yang penting di dunia terlihat kaya raya, semua kebutuhan tercukupi. Jadi banyak sekali orang yang mengambil ya pesugihan. Ya. Jadi dia bekerja sama dengan setan supaya apa? Mendapatkan uang yang banyak. Itu banyak sekali. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana akhiratnya nanti. Yang penting dia bahagia. Tanda yang keempat, sering terjadi bencana alam. Tadi sudah ada ya gambar-gambarnya. Ada banjir, ada gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi. Nah, itu merupakan
salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Yang kelima, terjadi banyak fitnah. Jadi sekarang orang sangat senang sekali ya membuat berita-berita yang bohong. Dan begitu banyak orang yang percaya. Jadi ada berita apa langsung disebar-sebarkan padahal belum tentu berita itu benar. Jadi banyak memfitnah orang ya sampai orang-orang yang difitnah itu mengalami celaka. Nah, ini merupakan ciri-ciri ya tanda-tanda kiamat kecil. Ya, di sini kita dapat melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar. Gambar yang kiri atas ini matahari terbit. Ya. Terus gambar sebelah kanannya ini ada yang namanya ilustrasi dari Dabatul Art. Terus sebelah kiri bawah sini ilustrasi Dajjal. Terus yang sebelah kanannya ini ada ilustrasi Ya'juj Ma'juj. Nah, kita akan bahas itu tanda kiamat besar. Yang pertama ya, munculnya kabut asap atau dukhon selama 40 hari 40 malam. Jadi, dengan adanya kabut asap tersebut, maka matahari pun tidak akan terlihat, tidak akan bersinar. Jadi, nanti akan berkaitan dengan terbitnya matahari. Tanda kiamat yang kedua itu munculnya Dajjal. Ya, yang disebutkan bahwa Dajjal itu ciri-cirinya dia sebagai seorang pemuda yang rambutnya sangat keriting, kemudian dia bermata satu, dan di dahinya itu tertuliskan huruf kaf, fa, dan ro atau kafir, kafaro, kafir ya. Di ciri-cirinya seperti itu. Yang tahu siapa? Ya, yang bisa membedakan itu melihat tanda-tanda di dahinya itu kafaro itu hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman tahu, oh itu Dajjal, dia buruk. Nah, tapi di sini Dajjal itu sangat hebat, sangat sakti. Karena apa? Dia dapat menampilkan surga, dapat menampilkan neraka, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, dapat memerintahkan hujan. Tapi kita lihat ya dia di sini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat, nah maka dia akan menjadi pengikutnya Dajjal. Dia menganggap bahwa Dajjal itu sebagai Tuhan. Tapi kalau orang yang benar-benar beriman, maka dia pasti tahu, oh Dajjal itu merupakan orang kafir, ya, yang akan menghancurkan umat-umat manusia yang beriman seperti itu. Selanjutnya itu munculnya Dabatul Ard. Nah, ini tadi ya hewan yang dapat berbicara. Jadi hewan ini muncul dan berbicara kepada semua orang, kemudian menandai orang-orang yang beriman, maka wajahnya akan terlihat cerah. Tapi ketika bertemu orang-orang yang kafir, maka orang-orang kafir tersebut ditandai dengan wajah yang gelap. Terus matahari terbit dari barat. Nah, ini berkaitan dengan kabut asap tadi yang pertama. Jadi setelah 40 hari, tiba-tiba matahari terbit bukan dari timur, tapi dari barat. Itu merupakan sudah tanda-tanda kiamat besar. Ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini merupakan bangsa ya, sekelompok pasukan ya yang sekarang ini dikurung oleh Nabi ya Zulkarnain. Jadi kelompok ini merupakan kelompok penghancur, penghancur segala sesuatu yang ada di bumi. Ketika bangsa ini kok melewati suatu daerah, maka daerah tersebut pasti akan hancur. Makanya saat ini sedang dikurung ya, dibentengi oleh
dinding yang sangat kuat, yaitu Nabi Zulkarnain. Yang keenam, turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi, Nabi Isa dan Imam Mahdi nanti akan diturunkan Allah. Tujuannya apa? Untuk melawan Dajjal dan yang membunuh Nabi. Yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Ya, jadi seperti itu merupakan tanda-tanda kiamat besar. Setelah kita mempelajari tanda-tanda hari akhir, maka tugas kalian ya nanti dengarkan soal dengan cermat, ya. Kemudian tulis soal tersebut dan jawabannya, dan hasilnya kamu foto, kamu kirimkan melalui WA guru kalian masing-masing. Nah, soal yang pertama. Siap ya? Allah mencabut ilmu dari dunia ini dengan cara selanjutnya. Nomor 2. Sebutkan contoh-contoh bencana alam yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan Dabbatul Ard? Yang keempat, apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Dajjal? Soal yang kelima, apakah tujuan dari Nabi Isa dan Imam Mahdi diturunkan oleh Allah di bumi ini? Ya, 5 saja soalnya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.